Shalom Jemaat GB Eklesia Taman Palem yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa, saya percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya, senang sekali hari ini kita kembali dalam ibadah online kita di tanggal 19 April ini. Dimanapun kita berada, saya percaya kuasa Tuhan tetap bekerja, menjamah setiap kita, memberkati setiap kita, dan kiranya kita bisa dapat kekuatan yang baru, sukacita pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita mau bersatu hati berdoa, kita mau mulai ibadah online kita. Mari kita mau tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk hari Minggu yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa kembali bersama-sama beribadah melalui ibadah online ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, dan kiranya Tuhan Kau berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya Kau hadir, menjamah setiap hati kami, memberkati setiap kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyembah-Mu Yesus. Dan kiranya setiap pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam segala hal kami mau tetap selalu bersyukur, karena kami percaya Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan pujian kita Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini kembali. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan kembali pujian. Tangan Tuhan tak
selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Oh, oh, oh. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya ada mujizat ketika kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang dekat bagi kami semua. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami tetap bersyukur dalam segala hal, ada mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, sebentar kami ingin menyiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau urapi kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau berikan kami Roh Kudus-Mu untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga semakin berubah menurut sesuai dengan kehendak-Mu dan semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, kita nyanyikan lagu satu pujian kembali. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita akan belajar dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Mari kita mau baca bersama-sama Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Dari sini kita mau bahas, Bapak Ibu Saudara. Dari ayat ini pengkhotbah ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Di sini pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, Bapak Saudara. Nah, kata masa ini berbicara satu kurun waktu. Jadi ada awal, ada akhir. Artinya apa, Bapak Saudara? Di bawah langit ini, di dunia ini, itu nggak ada yang abadi, Bapak Saudara. Semua ada waktunya, Bapak Saudara. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang selamanya, Bapak Saudara. Ada masanya, ada kurun waktunya, dan kemudian pengkhotbah jelasin lagi lebih jelas. Di sini dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Artinya apa? Di sini pengkhotbah ingin menjelaskan lebih dalam tentang kehidupan di dunia ini. Ada namanya ritme kehidupan, Bapak Saudara. Ada waktunya lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu mengasihi, ada waktu membenci. Nah, di sini bukan berarti kita boleh membunuh. Ada kata di sini ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Bukan berarti di sini kita bicara, oh kita berarti boleh membunuh, boleh membenci. Bukan, Bapak Saudara. Tapi pengkhotbah ingin menjelaskan inilah realita kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Inilah realita kehidupan yang ada di dunia ini, Bapak Saudara. Tentang bagaimana adanya ya kehidupan nggak selamanya sama, Bapak Saudara.
ada naik turun, dia ada pasangannya kalau kita lihat ya. Ada lahir, ada meninggal, ada menangis, ada tertawa, ada membangun, ada merombak. Nah, di sini berarti pengkhotbah ingin menjelaskan namanya kehidupan tuh nggak selalu sama loh saudara. Ada naik turun, kadang kita ada di atas, ada kita bisa ada di bawah, saudara. Ya, di sini bukan berarti kita boleh melakukan hal yang tadi ya, tapi ini pengkhotbah ingin lebih menjelaskan inilah kehidupan Bapak saudara. Ada namanya ritme kehidupan dunia. Dan ini kita harus mengerti Bapak saudara. Kalau di sini dikatakan kembali di ayat yang ke-9, apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Di sini ingin menekankan lagi bahwa segala sesuatu di dunia ini, di bawah langit ini nggak ada yang abadi. Sepertinya ya buat apa susah-susah di dunia ini, karena tidak abadi di dunia ini Bapak saudara. Dan di sini dikatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Di sini tapi di ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudara. Wow, jadi di sini ingin mengatakan waktu itu memang bisa berbeda-beda. Bisa waktu senang, bisa waktu sedih, bisa waktu membangun, bisa waktu merombak. Tapi di sini mau di satu hal yang kita harus pegang kuat, bahwa mau waktunya apapun, tapi Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya, Bapak saudara. Nah, saya mau katakan kata indah di sini, Bapak. Kata indah di sini bukan berarti indah sesuai dengan pandangan kita, Bapak saudara, tapi indah sesuai dengan pandangan Tuhan. Ya, jadi kata indah ini bukan bicara tentang berarti segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan hati kita. Bukan. Indah di sini bukan berarti segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan mata kita. Bukan. Tapi segala sesuatu indah di sini dikatakan. Artinya segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginannya Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan, Bapak saudara. Jadi kita harus ingat, di sini kata indah bukan sesuai dengan keinginan kita, Bapak saudara, tapi sesuai dengan keinginannya Tuhan. Sesuai dengan pandangan Tuhan. Indah yang sesuai dengan pandangannya Tuhan, Bapak saudara. Dan di sini juga dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Wow, jadi gini loh, Tuhan itu tidak memberikan, dia bukan hanya menjadikan indah segala hal yang tadinya kita katakan itu adalah ketidakkekalan, tapi bahkan Tuhan memberikan kekekalan itu sama kita. Jadi ini seperti tadi yang pengkhotbah berbicara tentang dunia yang tidak kekal, dunia yang tidak abadi, dunia yang menggambarkan hal-hal yang memang ada waktunya. Tapi di sini pengkhotbah mengatakan bahwa Tuhan memberikan kekekalan di hati mereka, di hati kita, Bapak saudara. Kekekalan di sini bicara tentang hidup yang kekal, Bapak saudara. Bukan saja Tuhan menjadikan yang tidak kekal ini indah, tapi Tuhan juga memberikan kekekalan dalam kehidupan kita. Wow, hidup yang kekal Tuhan sediakan bagi kita. Nanti akan ada waktunya kita akan terima kekekalan itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Amin. Nah, kemudian di sini dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya apa, Bapak saudara? Artinya memang manusia itu sangatlah terbatas. Manusia tidak bisa mengerti, manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Kita nggak bisa. Kenapa? Tuhan itu rancangannya begitu jauh daripada kita. Rancangan kita tuh nggak ada apa-apanya sama rancangan Tuhan. Jadi pikiran kita tuh nggak ada apa-apanya sama pikiran Tuhan. Kita itu cuma manusia yang sangat terbatas. Kita nggak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Tapi yang perlu kita ingat, Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Luar biasa, Bapak saudara. Hari ini kita belajar ya ayat yang luar biasa. Segala sesuatu ada waktunya, tapi waktu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan menjadikannya indah pada waktunya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar ada 5 hal. Ada 5 hal yang harusnya kita lakukan kalau kita sudah mengerti bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Hal yang pertama, besar. Hal yang pertama yang kita harusnya lakukan adalah jangan kita stres, saudara.
Nah, kalau kita tadi telah mengerti bahwa pengkhotbah di sini ingin menyatakan bahwa dalam dunia ini segala hal ada waktunya, Bapak Saudara. Ada waktu membangun, ada waktu merombak, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, iya kan? Nah, Bapak Saudara, seringkali uniknya di sini pengkhotbah menyatakan tentang ada yang enak, ada yang tidak enak, ya, ada saling pasangan gitu ya, ada yang baik, ada yang tidak baik, ya kan? Ada yang enak, ada yang tidak enak. Nah, seringkali kita tidak memahami bahwa kehidupan kita memang terjadi seperti itu. Adanya ritme kehidupan kita nggak selalu ada yang enak-enak terus. Kita kadang-kala harus melewati sesuatu hal yang tidak enak. Ada kala kita ada sesuatu yang tidak kita sukai, Bapak Saudara. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa menerima hal ini sehingga jadi stres, Bapak Saudara. Ya, mungkin ada orang yang tadinya ekonominya naik, lalu kemudian mengalami goncangan ekonomi, akhirnya dia nggak bisa terima dengan keadaan ini, dia tidak bisa terima keadaan, lalu dia merasa, kok kenapa seperti ini, kenapa jadi susah, dia stres, Bapak Saudara. Akhirnya stres, kenapa? Nggak bisa terima keadaan, Bapak Saudara. Ya, dia maunya pinginnya enak-enak terus, ya kan? Ketika misalnya tadinya sehat-sehat, tiba-tiba sakit, ya kan? Kemudian jadi stres, aduh kenapa saya sakit? Stres, Saudara, kenapa? Karena nggak bisa terima keadaan, merasa kenapa seperti ini, harusnya saya sehat. Nah, Saudara, di sini pengkhotbah sudah menjelaskan bahwa namanya ritme kehidupan itu pasti ada tadinya enak, ada juga yang tidak enak, Saudara. Jadi kita harus memahami dan menyadarinya. Inilah namanya realita kehidupan. Nah, kalau kita sudah menerima keadaan, Bapak Saudara, kita sudah memang seperti inilah kehidupan. Kita akan jadi tidak stres. Saya teringat satu hal tentang dulu ada seminar, salah satu seminar di satu jemaat. Kemudian ada seorang psikolognya. Nah, seorang psikolog ini atau konselor ini dia memberikan kayak psikotes gitu kan. Di situ psikotesnya berisi menggambar satu buah bangun datar, dibagian ke seluruh jemaat lalu kemudian dikumpulkan. Nah, ketika psikolog ini atau konselor ini melihat, dia kaget. Karena apa? Hampir semua jemaat menggambar lingkaran. Lalu kemudian konselor ini ketika udah lihat hasilnya, dia langsung lempar itu hasilnya. Dia bilang, pantas aja di sini banyak yang stres. Kenapa? Karena di sini banyak yang menganggap bahwa hidup itu seperti lingkaran. Hidup itu mulus-mulus aja. Karena banyak orang yang pinginnya hidup itu enak-enak aja, mulus-mulus aja, baik-baik aja, Bapak. Padahal hidup itu nggak selalu lingkaran, Bapak. Hidup itu bisa segitiga, bisa persegi, bisa jajaran jenjang, bisa trapesium, bisa berbagai macam. Tapi seringkali kita berpikir hidup harus mulus, hidup harus enak, hidup harus baik-baik aja, sehingga kalau kita tiba-tiba kita lagi memasuki masa-masa yang mungkin tidak enak, kita jadi stres. Nah, Bapak Saudara, kalau kita sudah tahu tentang firman ini, harusnya kita jangan stres. Jangan kita stres. Seperti keadaan yang saat ini kita alami mungkin. Banyak orang yang jadi stres dengan keadaan. Karena, kenapa jadi nggak bisa ibadah di gereja? Kenapa nih jadi sekolah nih, belajarnya di rumah? Aduh, jadi susah. Kerjaan saya jadi nggak ada nih. Aduh, ekonomi jadi berantakan. Kemudian stres, kenapa? Karena menganggap hidup itu harus baik-baik aja, Bapak. Jangan. Di sini sudah katakan ada waktunya. Ada waktu membangun, ada waktu merombak. Kadang-kala ada ketika kita senang lagi membangun, kadang-kala kita harus merombak. Ya udah, rombak aja. Jangan kita stres, Saudara. Mungkin saat ini kita lagi mengalami masa sulit, tapi ingat, ada waktunya. Tidak selamanya, ada waktunya. Kita akan mengalami masa yang baik lagi. Mungkin ekonomi kita nanti akan naik lagi. Pasti yang saat ini sakit nanti akan sembuh, Saudara. Jadi ada waktunya. Jadi jangan kita stres. Yang hal kedua yang harusnya kita lakukan adalah jangan kita takut. Banyak kali orang itu mengalami ketakutan ketika harus memasuki masa-masa yang sulit, memasuki masa-masa yang sukar. Seringkali orang jadi ketakutan. Akhirnya apa? Melakukan hal yang tidak baik, Bapak Saudara. Melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Karena apa? Takut, Bapak Saudara. Nah, di sini dikatakan, Bapak Ibu ya, memang ada waktu-waktunya dalam kehidupan kita. Ada waktu yang tidak enak juga. Tapi ingat di ayat yang 11,
bahwa apa? Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Ingat, artinya apa? Ada yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan kita pernah takut kalau Tuhan dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin Bapak Saudara. Tuhan sudah memiliki rancangan yang indah. Mau waktu apapun Bapak Saudara, waktu lagi kita susah pun, Tuhan bisa jadikan itu indah. Jadi kita jangan pernah takut memasuki masa-masa yang mungkin sulit ini Bapak Saudara. Jangan kita takut. Bahkan di sini dikatakan gini loh, ya ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Banyak kali orang menjadi ketakutan karena terancam nyawanya. Bapak Saudara, mungkin kalau engkau tidak meninggal saat itu, nanti juga engkau akan meninggal. Gitu. Nah, yang terpenting makanya kita harus lihat di ayat yang ke-11 Saudara. Di situ makanya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktu itu. Bahkan Ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Bahkan sudah ada suatu jaminan hidup yang kekal yang Tuhan sudah berikan. Walaupun kita mengalami masa sulit di ketidakkekalan ini, tapi sudah ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin Bapak Saudara. Jadi jangan kita takut apapun yang kita lewati. Mungkin kita kadang-kadang harus memasuki namanya lembah kekelaman. Pada saatnya kita masuk lembah kekelaman, lembah yang gelap, yang mungkin mencekam. Tapi saya mau katakan, jangan kita takut. Kalau Tuhan beserta kita, Tuhan akan menjadikannya tetap indah. Dan bahkan Tuhan berikan kekekalan dalam hati kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Nah, yang ketiga, jangan kita khawatir. Nah, kembali lagi ke janji Tuhan di ayat yang 11. Bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya Bapak Saudara. Jadi kalau kita udah percaya janji Tuhan, kita nggak usah khawatir melewati masa-masa gelap, masa-masa yang sulit. Jangan pernah khawatir. Pasti ada rencana Tuhan yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin Bapak Saudara. Nah, yang keempat Bapak Saudara ya. Yang keempat, tadi sudah jangan stres, jangan takut, jangan khawatir. Yang keempat, jangan kita menyerah dengan keadaan. Bapak Saudara, seringkali ketika kita memasuki masa-masa sulit, kita memutuskan untuk menyerah. Kita nggak mau lagi berusaha, kita nggak mau lagi bangkit Bapak Saudara. Nah, tadi kan di sini kita sudah lihat bahwa ada memang waktu kita waktu untuk merombak, ada waktu kita mungkin menangis, tapi ada waktu kita untuk membangun dan ada waktu kita untuk tertawa. Mungkin kalau ada waktu kita menabur, ada juga waktu kita menuai Bapak Saudara. Ada waktunya. Jadi kalau engkau mungkin saat ini ada yang sudah mungkin lagi ada yang membawa berdoa kepada suatu orang tertentu untuk dijamah Tuhan, untuk mengalami pertobatan. Tapi mungkin sudah lama dia tidak bertobat-tobat, tidak ada perubahan sama sekali Bapak Saudara. Saya mau katakan, jangan menyerah. Ketika sudah melakukan yang benar, jangan pernah menyerah. Karena pasti akan ada waktunya Tuhan buat orang tersebut akan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya Bapak Saudara. Amin. Nah, jadi jangan kita menyerah. Mungkin ada juga yang sedang menabur banyak, melakukan kebaikan, tapi mengalami hal yang mungkin gak enak. Saya mau katakan, jangan pernah berhenti untuk terus berbuat kebaikan Bapak Saudara. Karena akan ada waktunya ketika kita menabur terus yang baik. Karena akan ada waktunya kita akan menuai Bapak Saudara. Mungkin kita menabur, kadang-kala kita menabur dengan sambil mencucurkan air mata. Tapi ingat firman Tuhan mengatakan, yang menabur sambil mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai Bapak Saudara. Jadi kita tetap jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ketika kita menyerah, itu adalah akhir dari segalanya Bapak Saudara. Amin. Mungkin saat ini kita mungkin ada yang mengalami sakit. Saya mau katakan, jangan kita menyerah dengan sakit Bapak Saudara. Kita harus menang karena Tuhan telah menyembuhkan kita dengan kuasa darahnya. Dengan bilur-bilurnya dia telah sembuhkan sakit penyakit kita. Amin Bapak Saudara. Jadi kita jangan pernah menyerah dengan keadaan. Mungkin yang sekarang ekonominya lagi turun Bapak Saudara. Jangan kau menyerah dengan keadaan. Pasti Tuhan akan bukakan jalannya. Tuhan akan bangkitkan kau kembali. Dan Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Amin Bapak Saudara. Jangan kita menyerah Bapak Saudara. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu, yaitu jangan kita sombong. Apa?
Jangan kita sombong. Di sini di ayat di sini dikatakan yang terakhir ayat 11. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, Bapak Saudara. Jadi manusia ini kita tahu tadi ya, kita ini terbatas, Bapak Saudara. Kita ini lemah, kita ini nggak sanggup menyelami pikiran Tuhan. Jadi jangan kita sombong, kita atur-atur Tuhan, kita menjudge orang lain, kita menghakimi kehidupan orang lain. Contoh misalnya ada yang sakit COVID, kita hakimi, wah ini pasti nggak benar, wah pasti dia penuh dosa, wah dia buat apa nih sama Tuhan. Kita jangan menghakimi orang tersebut, Bapak Saudara, karena kita nggak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan pasti akan menjadikan indah pada waktunya, Bapak Saudara. Saya ambil contoh misalnya salah satu hal. Contoh misalnya ada seorang yang belum percaya Tuhan, dia lagi sakit parah di rumah sakit. Lalu kemudian dia mau bertobat, dia panggil pendeta, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Tapi apa yang terjadi? Besokannya dia meninggal dunia. Saya mau tanya, apakah ini hal yang indah atau enggak, Bapak Saudara? Mungkin kalau kita pakai cara pandang manusia, kita pikir, loh kok nggak indah sih? Katanya Tuhan jadikan indah, kok ini kok nggak indah, kok dia meninggal? Nah, Bapak Saudara, kita manusia terbatas, Bapak Saudara. Ingat, indah itu bukan sesuai dengan keinginan hati kita. Indah itu bukan sesuai dengan keinginan mata kita, Bapak Saudara. Tapi indah itu sesuai dengan keinginan hati Tuhan, kehendak Tuhan, Bapak Saudara. Jadi kalau Tuhan memang memanggil orang tersebut, itu sudah yang Tuhan kehendaki dan itu yang terbaik yang memang sudah Tuhan rancangan dalam kehidupannya. Jadi jangan kita mengatur-atur Tuhan, jangan kita yang menjudge, kita menghakimi orang lain, jangan, Bapak Saudara. Ya. Siapa tahu kalau dia memang hidup kembali, dia sehat kembali, dia tidak lagi percaya sama Tuhan, atau bisa jadi dia malah jadi pendosa lagi, Bapak Saudara. Yang paling penting ketika kita sudah terima kekekalan itu daripada Tuhan, yang paling penting orang itu sudah terima Tuhan dan dia sudah dapat kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan kita sombong, jangan kita hakimi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pribadi orang masing-masing. Jadi jangan kita menjudge, kita menyalahkan orang lain, atau kita mengatur-atur Tuhan. Tuhan harusnya seperti ini, Tuhan harusnya seperti ini, Tuhan harusnya Engkau berikan aku ini. Jangan kita atur-atur, Bapak Saudara. Karena kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita harus percaya penuh sama Tuhan. Yang pasti Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam waktu apapun yang kita alami saat ini, Tuhan mampu menjadikannya indah sesuai dengan kehendaknya dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Jadi itu 5 hal yang harus kita lakukan dari ayat ini, Bapak Saudara, yang harus kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, jangan kita stres. Udah, kita enjoy aja, tetap sukacita di dalam Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi saat ini kita mengalami apapun, tetap sukacita. Dan jangan takut, Bapak Saudara, ya apapun desas-desus orang boleh kata apa, tapi kita tetap gak usah takut. Kalau Tuhan beserta dengan kita, pasti Tuhan mampu mengubahkan segala sesuatunya menjadi indah. Amin. Dan jangan kita khawatir, Bapak Saudara. Ya, jangan kita khawatir, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan beserta dengan kita. Apalagi yang tadi, Tuhan menjadikan indah segala sesuatu. Dan yang keempat, jangan kita menyerah dengan keadaan. Karena akan ada waktunya Tuhan akan bukakan jalan. Karena akan ada waktunya kita sudah tidak lagi di masa-masa kelam. Tuhan akan angkat kita, Bapak Saudara. Yang penting kita harus tetap dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan kita sombong, Bapak Saudara. Karena kita manusia ini sangat terbatas. Pikiran kita sangat terbatas. Kita nggak bisa menyelami segala rencana-rancangan Tuhan yang begitu dahsyat dan indah dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita menghakimi kehidupan orang lain. Kita fokus diri kita sama Tuhan aja. Jangan kita mengatur-atur Tuhan. Tuhan harus ini, Tuhan harus itu. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Shalom.